Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Francisca Paula Pico dengan NIM 10620031 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan gigi 14 dan 15. Atau gigi premolar rahang atas bagian kanan. Pertama yaitu gigi 14, yaitu yang ini. Saya menggambar gigi 14 ini dengan 5 aspek. Yang pertama ada aspek bukal, yang kedua ada aspek lingual, yang ketiga ada aspek oklusal, yang keempat ada aspek mesial, dan yang kelima ada aspek distal. Pada aspek bukal ini akarnya itu cuma satu dan garis cervicalnya ini cenderung lurus dan apexnya juga ini membengkok ke arah distal. Dan jika dilihat sekilas dari aspek bukal, dia mirip sama gigi caninus. Untuk aspek lingualnya, di sini terdapat fossa atau cingulum, dan juga akarnya cuma satu dan garis cervical lainnya juga ini cenderung lurus dan akarnya itu cenderung membelok ke arah distal. Berikutnya yaitu aspek oklusal, yaitu yang ini. Pada aspek oklusal ini, bagian mesialnya cenderung lebih besar daripada bagian distalnya. Berikutnya yaitu aspek mesial, yaitu yang ini. Pada aspek mesial ini, dia mempunyai cups 2. Untuk cups yang lebih tinggi ini, namanya yaitu bukal, dan cups yang lebih pendek itu namanya palatal. Nah, pada cups bagian bukal ini, akarnya itu membengkok. Dan pada bagian palatal ini, akarnya itu cenderung lurus. Dan garis cervicalnya juga ini cenderung menuju ke arah insisal. Yang berikutnya yaitu aspek distal, yaitu pada gambar yang ini. Pada aspek distal ini, dia bagian cups bukalnya itu lebih tinggi dari palatal, dan juga garis cervicalnya ini dia cenderung lebih lurus. Pada akar bagian dari bukal ini dia membengkok, dan pada akar bagian palatal ini dia cenderung lebih lurus. Berikutnya yaitu gigi 15, yaitu yang ini. Gigi 15 ini saya menggambar 5 aspek. Yang pertama ada aspek bukal, yaitu yang ini. Yang kedua ada aspek lingual, yang ketiga ada aspek oklusal, yang keempat ada aspek mesial, dan yang kelima ada aspek distal. Untuk aspek bukal ini, dia akarnya ini cuma satu dan akarnya juga ini membelok cenderung ke arah distal. Garis cervicalnya juga ini cenderung ke arah apex. Dan pada aspek lingual terdapat cingulum, yaitu yang ini. Terdapat cingulum di sini, dan juga akarnya itu cuma satu dan membelok ke arah distal. Pada bagian oklusal, di sini bagian distalnya itu lebih besar dari bagian mesialnya. Pada aspek mesial, cupsnya ini ada 2, namun akarnya itu cuma satu. Ini yang akarnya ini yang akan membedakan gigi 14 dan 15 bagian aspek mesial dan distalnya. Pada cups bagian bukalnya ini dia lebih panjang sedikit dari bagian palatal, dan juga
garis servikalnya ini agak cenderung melandai ke arah insisal. Yang berikutnya yaitu aspek palatal. Hampir sama dengan aspek mesial, tetapi yang membedakannya yaitu garis servikalnya dia lurus, tidak sama seperti aspek mesial, dia agak melandai sedikit. Yang berikutnya yaitu gigi 44 atau gigi premolar kanan rahang bawah, yaitu yang ini. Di sini saya menggambar 5 aspek. Yang pertama ada aspek bukal, yang kedua ada aspek lingual, yang ketiga ada aspek oklusal, yang keempat ada aspek mesial, yang kelima ada aspek distal. Pada aspek bukal ini akarnya cuma satu. Akarnya ini lebih condong ke arah distal dan juga garis servikalnya ini lurus. Jika dilihat sekilas pada aspek bukal ini dia hampir mirip dengan gigi caninus. Pada aspek lingualnya terdapat 2 kaps, namun kaps yang satu itu pendek sehingga tidak kelihatan. Garis servikal lainnya ini cenderung lurus dan juga akarnya cuma satu dan condong ke arah distal. Ada aspek oklusal yaitu yang ini, dia terlihat bulat dan sebagiannya itu ada outline, yaitu di bagian sini. Di sini ada aspek distal dan juga mesial, yaitu ini. Yang membentuk bagian segitiga ini yaitu ada bukal caps ridge dan juga ada caps lingualnya, yaitu yang ini. Ada aspek mesial yaitu yang ini. Capsnya itu ada 2, namun yang satu itu tidak kelihatan, yang bagian palatal karena pendek, dan bagian bukalnya yaitu yang ini. Servikalnya ini, garis servikalnya ini dia melengkung ke arah insisal. Garis servikalnya yaitu yang ini, dan akarnya itu cuma satu dan cenderung lurus. Pada aspek distal sama seperti aspek mesial, bagian palatalnya itu pendek dan kapsnya itu 2, namun yang satunya itu tidak terlalu kelihatan. Akarnya cuma satu, yang membedakannya yaitu garis servikalnya lurus. Yaitu gigi 45, yaitu yang ini. Pada gigi 45 ini saya menggambar 5 aspek. Yang pertama ada aspek bukal, yang kedua ada aspek lingual, yang ketiga ada aspek oklusal, yang keempat ada aspek mesial, dan yang kelima ada aspek distal. Pertama yaitu pada aspek bukal. Pada aspek bukal ini dia hampir sama dengan aspek bukal gigi 44. Namun di bagian mahkotanya ini dia agak sedikit berkelok, sehingga itu yang membedakan antara gigi aspek bukal gigi 44. Pada bagian aspek lingual dia mempunyai 2 kaps, namun kapsnya itu yang satunya itu tidak terlihat. Akarnya juga cuma satu dan cenderung membelok ke arah distal, dan juga garis servikalnya itu lurus. Pada aspek oklusal dia terdapat 3 kaps, yaitu ada kaps bukal, kaps lingual, dan mesiolingual. Pada aspek mesial ini kapsnya itu ada 2. Garis servikalnya ini lurus dan akarnya itu cuma satu, yaitu aspek distal.
Pada aspek distal ini, kapsnya itu ada dua. Akarnya ini tumpul, garis vertikalnya itu cenderung lurus, dan juga garis distalnya itu lurus. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.